Mari kita membuka dalam kitab sebelum Wahyu 13, kita baca dulu Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat yang kedua, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Dalam pembicaraan kita pada bulan yang lalu dari pembinaan iman, kita sudah menekankan satu hal yang penting, bahwa akhir zaman itu bukan nanti. Akhir zaman bukan nanti. Akhir zaman sudah dimulai sejak Yesus lahir di dunia ini. Ya, banyak dikatakan maka pada zaman akhir ini. Ya sudah akhir zaman. Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ya pada zaman dahulu Allah memanggil nabi-nabinya untuk menyampaikan firman kepada manusia. Kata nabi dalam bahasa aslinya adalah naba, artinya juru bicara Allah. Jadi Allah memanggil nabi-nabinya untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia, pada umatnya. Itu zaman dahulu. Tapi zaman sekarang ini, zaman akhir ini, Allah telah memakai anaknya sendiri, itu sang firman, menjelma jadi manusia. Jadi kalau orang bertanya, kapan akhir zaman? Oh, akhir zaman sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus lahir ke dunia ini. Tapi akhir zaman itu akan mencapai puncaknya, ini penting loh. Akhir zaman akan mencapai puncaknya pada hari kiamat, pada waktu Yesus datang kedua kali. Ini suatu hal yang penting ya. Jadi zaman akhir zaman itu sudah 2000 tahun ini, akhir zaman. Ya, kita nggak tahu kapan lagi, berapa lama lagi kita nggak ngerti. Tapi puncaknya, kulminasinya akan terjadi pada hari kiamat. Terus sekali mari kita membuka lagi dalam Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18. Oke, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Wahyu 13 ayat 18, kita baca 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Tentang antikris ya. Nah, kita mau lanjutkan pembicaraan kita. Ini pembicaraan kita bulan lalu kita sudah bahas dari beberapa hal tentang akhir zaman, yang bagian pertama, sekarang bagian kedua. Nah, saudara sekalian, kalau kita bertanya kapankah antikris itu muncul? Tadi kapankah akhir zaman itu dimulai? Ya. Sekarang pertanyaan kita, kapankah antikris itu muncul? Ya. Sekalian, kalau kita membaca tadi, mari kita baca lagi ayat nih yang sudah ada. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sebab banyak nabi-nabi palsu bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu ialah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Jadi kalau ditanya lagi kapankah antikris datang? Oh, sudah ada. Sudah terjadi sejak zaman Yohanes hidup. Itu abad pertama. Sudah ada antikris. Ya, dikatakan iya, yaitu antikris akan datang, dan sekarang ini yaitu abad pertama itu sudah ada di dalam dunia. Ya. Itu waktu itu Rasul Yohanes sedang menghadapi satu ajaran, satu aliran dari masyarakat Yunani yang disebut sebagai gnostisisme. Gnostisisme mengakui bahwa Yesus itu Allah, tapi bukan manusia. Sekali lagi ya. Jadi gnostisisme kontras dengan Islam. Kalau Islam mengaku Yesus itu manusia, tapi dia bukan Allah. Tapi gnostisisme terbalik. Gnostisisme mengaku bahwa Yesus itu Allah, iya. Tapi Yesus bukan manusia. Yesus bukanlah Allah yang menjelma jadi manusia. Kenapa demikian? Dikatakan dalam bahasa aslinya,
Yesus bukanlah Allah yang menjelma dalam bentuk daging. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa roh itu suci. Daging itu dosa. Daging itu penjara daripada roh. Ya, sehingga kalau mereka dengar bahwa roh yang suci itu menjelma dalam bentuk daging, itu nggak masuk akal bagi orang-orang yang percaya pada gnostisisme. Ya, nah saudara sekalian, sehingga Rasul Yohanes dengan ilham Roh Kudus memberikan satu pelajaran yang penting menghadapi gnostisisme itu. Ya, kalian berkata roh itu suci, tidak selalu. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan banyak roh-roh jahat, anak buahnya setan itu. Ya, saudara sekalian, saya mau tanya saudara, setan ada berapa? Setan ada berapa? Hah? Setan tuh ada satu. Bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya cuma tunggal, yaitu Satanas atau Diabolos, the devil. Cuma satu. Ya, yang banyak adalah daimonia, dalam bahasa aslinya the demons, roh-roh jahat. Jadi kalau dikatakan semua roh itu suci, oh enggak, ada yang disebut dengan roh-roh jahat. Kalau dikatakan juga semua tubuh, semua daging itu dosa, tidak selalu. Sebab Allah pernah menjelma dalam bentuk daging. Jadi daging itu tidak selalu dosa. Daging itu, tubuh itu netral. Seperti uang itu netral, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Seperti bisnis itu netral, bagaimana kita melakukannya. Seperti politik itu netral, bagaimana kita memainkannya. Sekalian, sehingga satu kritik bagi ajaran gnostik. Daging itu nggak selalu dosa. Bahkan Allah, sang firman Allah pernah menjelma dalam bentuk daging. Terus kalian, jadi pada zamannya Rasul Yohanes hidup, sudah ada roh antikristus yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukanlah manusia. Dia hanya manusia yang maya, yang seperti manusia. Ya, makanya dalam kitab Injil Yohanes disebutkan bahwa Yesus lapar, Yesus haus. Dan pada waktu dia mati di atas salib, ya, sampai tombak prajurit itu menembus lambungnya sehingga keluar air dan darah, berarti dan membuktikan bahwa dia adalah manusia sejati. Bukan seolah-olah manusia, bukan nampaknya seperti manusia, bukan, tapi memang Yesus adalah manusia sejati, juga Allah sejati. Yesus kalian, ini disebut sebagai roh antikris. Ya, Yesus kalian, ya, roh antikris itu tidak mengakui Yesus sebagai manusia, tapi mengakui Yesus itu Allah. Itu roh antikris. Bagaimana kalau sebaliknya? Mengaku Yesus itu manusia tapi bukan Allah. Roh antikris kan? Ya roh antikris juga. Siapa yang mengaku Yesus itu manusia tapi bukan Allah? Siapa? Ya teman-teman kita di seberang. Ya, jadi kita harus hati-hati, berbijaksana. Ini saya akan ngomong dalam intern. Ya, saudara kalau berbicara kepada mereka perlu berbijaksana tentunya. Ya. Nah, yang berikutnya, gnostisisme mengakui Yesus itu Allah tapi bukan manusia. Ya, kita sudah bahas. Islam sebaliknya. Ya, oke. Kalau saudara mau ambil fotonya dari slide ini silakan, saya nggak larang. Tapi kalau saudara minta slide-nya semua, saya tidak mau kasih. Karena nanti sedang disusun dan sedang direkam oleh Pak Tri Hadi, setiap pick kita sedang diproses ya. Oke, yang berikutnya. Wahyu 13, kita baca lagi ya. Wahyu 13 ayat 18, 1, 2, 3. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Nah, saudara sekalian, maksudnya apa? Nah, sekalian, jadi kalau kita perhatikan, kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik, yaitu kitab yang berkaitan dengan penyingkapan masa depan, sehingga biasanya apokaliptik itu memakai bahasa-bahasa simbolis. Kenapa? Supaya jangan sampai ketahuan sama orang luar yang memusuhi kekristenan. Jadi, apokaliptik waktu itu biasanya kitab itu dikeluarkan pada saat orang Islam sedang dianiaya. Ya, dianiaya. Sebagian kitab Daniel pasal 7 sampai pasal 11 itu ada unsur apokaliptiknya. Ya. Daniel melihat ada seorang yang tua. Ya, rambutnya putih. Ya. Nah, sekalian, budaya timur beda sama budaya Romawi.
Budaya Timur tuh mementingkan tentang orang yang tua, orang yang sudah berjenggot, rambutnya putih. Demikian juga dengan budaya Chinese, bukan? Kalau kita pergi ke kelenteng Sampokong, ya hanya lihat-lihat saja gitu. Yang ditonjolkan loh orang yang tua, orang yang rambutnya putih, berjenggot putih. Kenapa? Itu simbol daripada kebijaksanaan. Orang semakin tua diharapkan semakin bijaksana. Tapi kalau Romawi Yunani yang ditekankan beda. Ditekankan anak muda yang berotot, yang kekar. Karena mereka mementingkan pada keperkasaan daripada otot manusia. Itu beda ya. Dalam kitab Daniel, Daniel melihat dia melihat seorang yang tua, rambutnya putih. Itu menunjuk penggambaran apokaliptik daripada Allah, yaitu yang maha bijak dan maha kekal itu. Ya. Dan dia melihat ada anak manusia. A-nya huruf besar, anak manusia. Datang kepada yang tua itu, yang lanjut usia itu, kemudian diberikannya anak manusia itu kuasa atas segala yang di bumi ini. Anak manusia itu menunjuk pada Yesus itu. Itu penggambaran apokaliptik, simbol-simbol. Ya, biasanya apokaliptik itu muncul pada waktu umat Tuhan sedang dianiaya. Nah, kalau ketahuan oleh musuh-musuh atau yang memusuhi Kristen, hal-hal begitu kan membuat mereka jadi tambah marah, sehingga disusunlah kitab yang namanya apokaliptik yang berisi simbol. Nah, termasuk kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis pada waktu orang Kristen sedang dianiaya, aniaya yang besar terjadi. Ya, nah berikutnya. Nah, pada zaman dulu orang kalau sedang dikejar-kejar orang lain, ya orang Kristen sedang dikejar-kejar orang lain, wah dia harus lari kemana nih? Ternyata di goa itu, ya ada tanda seperti gini, tanda ikan. Nah ikan, kata ikan dalam bahasa Yunani-nya adalah iktus. Iktus itu artinya ikan. Tapi oleh orang Kristen, kata iktus itu adalah singkatan daripada I-nya itu Yesus, C-nya Kristos, T-nya Theos, U-nya itu Huios, dan S itu Soter. Yesus Kristus anak Allah juru selamat. Jadi itu, ya. Jadi iktus itu artinya ikan, tetapi diberikan kepanjangannya. Jadi kalau orang sedang dikejar-kejar musuh, mereka lihat, di pintu itu ada gambar ikan, iktus. Mereka masuk, pasti itu orang Kristen. Nah, zaman sekarang orang kalau pergi ke Roma atau pergi ke tempat lain, ada salah satu objek wisata mereka itu apa? Pergi ke apa namanya? Goa yang panjang, apa namanya? Katakombe. Itu orang-orang Kristen waktu lalu ya sampai begitu dianiayanya sehingga mereka masuk ke goa. Goanya itu kecil, semakin banyak orang yang berlindung di situ, akhirnya apa? Mereka diam-diam mereka gali terus, pantek terus sampai dalam, sampai panjang puluhan meter. Ya. Lalu kemudian di gua-gua itu mereka menggambar simbol-simbol Kristiani. Ya, sekalian. Nah, ini merupakan gambar daripada Yesus Kristus, Sang Gembala yang agung, ya, yang menggendong dombanya. Ya, ini apa nih? Jangkar. Ingat ya kitab Ibrani pasal 6 ya. Yesus adalah jangkar itu. Ya, jangkar kehidupan. Dan jangan lupa ini ada alfa, ya. Ini huruf Yunani dan ini omega. Yesus yang adalah jangkar kehidupan, dialah yang awal dan yang akhir. Jadi ini contoh-contoh hajat, banyak lagi yang lain berikutnya. Jadi merupakan gambar daripada yang disebut sebagai simbol-simbol. Nah, Apokaliptus itu kitab yang penuh dengan simbol, yang banyak berisi simbol. Ya, oke, selanjutnya ya. Nah, sekalian, saya kasih contoh dalam kitab Wahyu itu banyak simbol. Misalnya 144.000 orang tebusan. Dari zaman Adam sampai Yesus datang 2 kali, yang ditebus cuma 144.000. Kira-kira Pak Harun ikut bilangan itu nggak, Pak? Enggak ya, Pak? Aduh, buat apa jadi pendeta, Pak, kalau nggak ikut bilangan itu? Pak Lukas kayak gitu, Pak. Waduh, percuma ya. Percuma setia ternyata nggak masuk dalam tebusan. Ya. Ini merupakan bilangan yang sifatnya simbolis. Dari mana 144.000? Dari 12 kayak 12 kali 1000. 12 itu representatif daripada umat Allah dalam perjanjian lama. 12 suku Israel. Ya.
12 yang kedua adalah representatif daripada umat Allah dalam perjanjian baru, yaitu 12 rasul. Jadi maksudnya apa? Kumpulan umat Allah dalam perjanjian lama dan kumpulan dari umat Allah dalam perjanjian baru kali 1000. Berarti itu juga angka simbolis. 1000 itu artinya angka genap. Kita nggak ngerti berapa miliar, nggak tahu jumlahnya. Tapi genap di hadapan Tuhan. Makanya digambarkan dengan 12 ke 12 kali 1000. Berarti 144.000. Jadi kira-kira kalau pemahaman begini, saudara bisa masuk ke dalam. Ya, puji Tuhan bisa masuk juga ya. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita belajar firman harus mengerti itu kitab jenis apa, literatur apa. Beda antara kita mempelajari kitab Wahyu dan kitab Kisah Rasul. Itu literaturnya berbeda sekali. Ya. Oke, selanjutnya. Bilangan 666 juga cuma disebut satu kali dalam Alkitab. Ini lebih penting loh ya. Salah satu ciri daripada kelompok yang disebut dengan ya sekte atau bidat adalah apa? Yang terlalu memfokuskan pada satu ayat dan difokus begitu rupa sehingga akhirnya membawa orang jadi penyesatan kepada penyesatan. Doktrin yang kuat itu bukan dibentuk dari satu ayat, tapi ratusan ayat. Kalau cuma satu ayat tuh itu nggak kuat. Apalagi diambil daripada kitab yang namanya apokaliptik, simbol itu. Ya, kita perlu paham itu. Ya, oke. Nah selanjutnya, apa dan siapakah 666 itu? Ya, antikris itu. Ya, walaupun hanya disebut sekali dalam Alkitab Wahyu 13 ayat 18, tapi bilangan 666 ramai dibicarakan dan ditafsirkan secara beragam karena menjadi lambang antikris. Ya. Ya, pada saat pertama dipopulerkan, komputer pernah dianggap sebagai sarana antikris untuk menguasai dunia. Masih ingat gak saudara? Waktu muncul dipopulerkan komputer, waduh, antikris itu sarana, itu alat pakai antikris itu. Lalu sebagian orang mau pakai komputer jadi takut-takut, dianggapnya takut alatnya antikris gitu. Ya, tetapi sekarang hampir semua gereja punya komputer. Kalau masih pakai mesin tik yang manual, udah betapa ributnya ya Pak ya. Tuk tak tuk 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 tak tuk tuk, waduh, lumayan. Sekarang udah nggak kedengeran bunyinya ya, nyaris tak terdengar. Ya, siapa yang bilang komputer itu alatnya antikris? Semua alat netral, tergantung untuk apa dipakai dan siapa yang memakai itu. Jadi kita nggak usah takut dalam hal ini. Ya, nah. Berikutnya lagi, jadi medsos sekarang sebagian dipakai untuk berita hoax ya, mulai ditangkepin ya. Tapi bukan berarti kita anti medsos, kita gunakan untuk hal yang positif untuk mengabarkan Injil segala macam. Gitu. Ya, oke. Lanjut. Nah ini suatu pertama-tama mempopulerkan pemakaian barcode di berbagai barang. Mary Stuart Ralph pernah mengaitkannya dengan bilangan 666. Waduh, repot ya barcode ya. Ya. Sekalian, kalau saudara pergi ke Indomart, ke Alfamart ya, dan ini kan selalu pakai barang-barang pakai barcode, langsung tempel gini, langsung keluar harganya berapa. Ya, jangan lupa kalau kita pakai sekarang tol nanti Oktober ya akan diharuskan tuh semua pakai tol, tempel aja, pakai barcode gak? Pasti pakai barcode. Berarti saudara alatnya antikris. Nggak gitu kan? Bukan, kita jangan menggunakan pemikiran yang sempit kayak gitulah, begitu maksudnya. Ya, jadi kan begitu. Ya. Nah, jadi semuanya jadi lebih cepat. Kalau kita pakai kartu tol yang elektrik itu cuma 4-5 detik selesai. Kalau kita pakai uang biasa kan lebih lama, jauh lebih lama. Ya. Jadi sekali lagi kita harus berbijaksana dalam hal ini. Ya. Kemudian yang berikut ya. Jika bilangan 666 ini disaksikan secara hurufiah, maka kekristenan bisa menjadi agama tahyul. Ini loh. Jadi jangan menafsirkan 666 dengan hurufiah, secara hurufiah. Karena kita menjadi agama tahyul nantinya. Contohnya apa? Sudah kalau pergi ke satu hotel berbintang, lantainya banyak gitu ya. Sudah masuk ke lift, sudah mau pencet. Nggak ada angka 4. Karena orang Tionghoa sebagian nggak suka angka 4. Ada nggak angka berapa lagi yang nggak ada? Angka 13, orang barat juga nggak suka. Jadi kalau sudah ada di lantai 5, itu sudah lantai 4. Betul nggak? Ada orang bilang, oke, 3A gitu. Karena nggak mau 4 gitu ya. Jadi ada saya punya engku, adiknya mami itu
saking mau menantang dunia ini, dia tinggal di Jalan Lombok Menteng ya. Rumahnya Lombok nomor 13. Dia punya beberapa mobil, semua mobilnya dinomorin 13. Kenapa saya tanya, kenapa? Ya saya mau menantang dunia, bahwa kepercayaan gitu keliru. Saya ternyata diberkati Tuhan. Ya, jangan lupa ya, dalam Alkitab 1 Korintus 13 bicara soal apa? Kasih. 2 Korintus 13 ayat 13 bicara soal apa? Berkat rasuli. Yohanes 13 bicara soal apa? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi 13 baik gak? Oh bagus sekali. Bagus sekali ya. Nah, oke ya. Jadi orang dunia kan sangat senang dengan 898. 8 tuh dekat dengan kata rezeki, 9 dekat dengan kata lama gitu, biar rezekinya lama gitu ya. Ya. Jadi kita kalau menekankan pada bilangan 66 dengan hurufiah, kita bisa jadi agama tahyul. Ya. Oke, kita perlu pahami ya. Nah, saudara, kita waktu lalu kan ya ini sebagai saya lupa taruh ya. Itu ada Procter and Gamble, produk Procter and Gamble ya sekian tahun yang lalu ya. Orang takut ya, langsung ternyata ini 666 gitu. Siapa yang bilang gitu ya? Itu adalah tafsiran yang keliru saja. Hanya dipakai oleh alat bisnis tertentu, orang berbisnis itu untuk menjatuhkan bisnis lainnya, begitu ya. Kita harus paham itu. Nah, yang berikutnya. Nah, sebenarnya ini kalau kita perhatikan, kalau kita memasukkan 666 itu dari gematrianya. Jadi pada zaman dahulu orang-orang tuh belum kenal yang namanya angka. Ya. Orang memakai huruf untuk menyatakan angka. Jadi kalau sekarang pun sama, masih ingat ya, gedung-gedung yang lama, pabrik tebu, itu ano, lalu pakai L, pakai X, atau pakai N gitu, atau pakai M gitu ya. Itu kan, waktu itu adalah masih gematria. Belum ada nomor, belum ada bilangan, tetapi mereka memakai huruf yang dijadikan sebagai bilangan. Ya. Nah, saudara sekalian, ini Greek, bahasa Yunani ya. Kalau kita mau 1 berarti A, alfa. 2 tuh B, beta, 3 tuh gamma, 4 itu delta, 5 tuh epsilon. Selanjutnya sampai nanti kalau mau 100 itu rho, 200 itu sigma, 300 itu tau, selanjutnya. Jadi itulah gematria. Nah, Ibrani juga sama. Alef itu 1, bet itu 2, gimel itu 3, ya. Selanjutnya 100 itu Kof ya, kemudian res 200, 300 sin segala macam. Jadi ini gematria, jadi bilangan tapi dinyatakan dalam bentuk huruf. Karena mereka belum tahu yang namanya angka itu. Kalau kita sekarang nggak ada gematria, kita sudah ada namanya angka Romawi, itu angka Romawi ya. Nah, ini kita perlu pahami. Sehingga kitab Wahyu waktu kitab itu tulis itu masih gematria, makanya dikatakan perhatikan bilangan manusia itu. Ya toh? Itu apa? Oke, dalam hal nama, orang Yunani menghitung berapa nilai setiap huruf dari nama orang tersebut sebagai bilangan. Lalu mereka menjumlah semua bilangan itu dan berkata, itulah bilangan nama orang tersebut. Jadi kalau misalnya Pak Lukas ya hidup pada zaman itu, L itu berapa, U itu berapa, K itu berapa, A berapa, S berapa, akhirnya itulah bilangan nama orang tersebut, begitu loh. Tapi sekarang nggak berlaku lagi karena sekarang kita sudah tahu yang namanya angka Romawi. Ya, itu kita perlu pahami. Ya. Nah, berikutnya. Nah, Wahyu 13:18 berkata, yang penting di sini adalah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Berarti ada namanya yang diketahui waktu itu, ya, dan nama orang itu huruf-hurufnya tuh jumlahnya 666. Gitu. Pada zaman abad pertama waktu kitab Wahyu ditulis, pasti orang-orang waktu itu tahu lah. Kita nggak tahu. Kalau orang-orang nggak tahu, waktu zaman itu nggak tahu, ya buat apa? Apa relevansinya dengan hidup mereka? Pasti mereka tahu, ya, mengerti mereka. Kan itu kan bahasa simbolis kan. Lihat aja, hitung saja. Namanya tuh, jumlahnya tuh 666. Begitu. Ya. Nah, berikutnya.
Rahasia bilangan 66 itu pastilah dapat dipahami oleh para pembaca pertama dari kitab Wahyu ini. yakni mereka yang hidup pada zaman Rasul Yohanes hidup. Jika tidak, pastilah kitab ini tidak ada faedahnya bagi mereka. Hanya kita yang tahu. Oh, pinter banget kita ya. Pasti mereka tahu. Yang abad pertama itu pasti mereka tahu. Ya. Nah, kalau kita mau tahu ya kita harus belajar menggali lagi. Sehingga kita bisa mengetahui makna aslinya gitu. Ya. Oke. Namun bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini sulit memahami maknanya dengan pasti ya, harus belajar lagi sebagai dari sejarah dan segala macam ya. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, konteks ayat tersebut yakni di Wahyu 13 yang menuliskan pemunculan dua ekor binatang buas, binatang yang keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi. Heran ya. Orang-orang yang berbuat di luar kehendak Tuhan itu dinyatakan disimbolkan dalam bentuk binatang. Ya. Dalam bentuk binatang, ya. Sekalian dan dikatakan ada dua binatang, binatang yang keluar dari dalam laut dan yang dari dalam bumi, ya. Oke. Laut adalah lambang bangsa-bangsa. Wahyu 17:15 itu lambang dari bangsa-bangsa. Ya, laut itu begitu. Ya. Kemudian binatang pertama itu simbol pemerintahan yang melawan Tuhan, yaitu kekaisaran Romawi. Ya. Jadi itu sekali lagi perlu memahami simbol ya. Binatang itu punya 7 kepala dan 10 tanduk. 7 kepala dan 10 tanduk. Maksudnya apa sih? Ya. Kalau tanduk tuh menyatakan kuasa ya, dia menegakkan tandukku. Tapi kepala tuh apa? 7 kepala dan 10 tanduk. Apa maksudnya? Oke, ya. Ini menunjuk pada 7 kaisar yang berkuasa dari tahun 14 sampai 96 Masehi. Jangan lupa loh. Kira-kira kitab Wahyu ditulis tahun berapa? Ya sekitar tahun 96 itu. Ya. Sehingga pasti orang yang menerima kitab itu pasti ngerti maksudnya apa tuh 7 kepala dan 10 tanduk itu. Ya. Ya disebut Tiberius, 7 kaisar. Caligula, Claudius, Nero, Vespasian, Titus dan Domitianus. Itu 7 kaisar, ya. Saya ambilkan beberapa gambar tapi tidak semua. Ini Tiberius ya. Kemudian ini Caligula gitu. Ini Claudius ya. Kemudian ini yang namanya Nero. Ya, Nero yang paling gila ya. Ya. Nero pernah, dia orangnya suka arsitektur kan. Dia suka bikin bangunan-bangunan. Tapi dia mau bikin memperbarui Roma. Di Old Rome itu, Roma kuno ini mau dia perbarui. Tapi gimana caranya? Orang-orang sudah punya rumah di situ, gimana caranya memperbarui? Jadi kita ada sebarang lama, sebarang baru, sebarang kota lama gitu. Lalu caranya gimana? Udah, cara nekat. Dia kumpulkan orang-orang tertentu, suruhan dia, pada malam itu kalian harus bakar itu. Rumah-rumah kuno itu, rumah-rumah lama itu bakar. Jangan sampai orang tahu ya. Bakar. Seperti apa orang anggota Gerindra, Partai Gerindra yang bakar 6 atau 7 sekolah di Palangkaraya tuh, ya. Bakar ini rumah. Waktu rumah-rumah terbakar, dibakar itu, orang-orang tuh pada keluar, lari mereka. Mereka lari ke istana, mereka berteriak, "Tuanku Raja, rumah kami kebakaran." Wah, Nero tuh dengan santai dia ambil kecapi ya, sambil nyanyi-nyanyi. Kenapa? Kalian ngomong apa? Kebakaran. Tahu nggak? Yang membakar itu loh orang Kristen. Coba perhatikan. Mereka selalu menantikan Tuhan mereka akan datang dengan api. Jadi Tuhan, orang Kristen itu yang membakar rumah kalian. Waduh, setelah itu orang-orang yang kumpul itu yang rumahnya dibakar tuh, mereka lari. Mereka seret tuh orang-orang Kristen. Dari situ penganiayaan yang luar biasa. Jadi saudara sekalian, ini merupakan salah satu contoh daripada kaisar yang disebut dengan 7 tanduk itu. Dengan 7 kepala itu maksudnya, ya. Tapi di situ ada 10 kepala. Maksudnya apa? Ya, saudara sekalian coba kita lihat ya. Nah, dikatakan di situ ada 3 orang lagi yang memimpin secara singkat setelah kematian Nero, yaitu Servius Sulpicius Galba 6 bulan, Marcus Salvius Otto 95 hari, Quintus Vitellius kurang dari 1 tahun. Ketiga pemimpin tidak sepenting dari ke-7 kaisar tersebut. Ya. Ya ini orangnya. Ini Galba ya.
Ini Marcus Salvius, ya. Oke, ya. Lalu sekalian, kemudian sehingga dikatakan kombinasi antara 7 kaisar dan 3 pemimpin itu adalah 10 tanduk. Itu maksudnya gitu. Ya. Jadi adalah pemimpin politik yang menganiaya umat Tuhan, yang anti kekristenan. Begitu maksudnya. Ya. Nah, ini prinsip gini bisa dinyatakan, bisa diaplikasikan dalam sepanjang abad. Sebab ada pemimpin-pemimpin politik tertentu yang menentang kekristenan, yang menganiaya umat Tuhan. Siapa? Ya tiap-tiap abad berbeda-beda. Gitu ya. Makanya dikatakan, jadi janganlah mengikuti tafsiran pada orang tertentu yang waktu lalu, waktu MEE masih ada, mereka berkata, ini 10 negara Eropa nih yang akan melahirkan antikris. Wah, setelah lebih dari 10 negara itu yang termasuk dari MEE lebih dari 10 jadi 12. Bingunglah mereka. Ini tafsiran jadi nggak kanggu, nggak laku ya. Sekarang udah nggak ada lagi MEE, yang ada European Union kan. Ya. Jadi jangan pakai tafsiran sekarang ini, gitu. Kitab ini pasti dimengerti oleh orang pada zaman itu, sehingga kita perlu paham maksud aslinya tuh apa. Dan kita bagaimana merelevansikan sekarang ini, yaitu relevansi apa? Setiap zaman pasti ada pemimpin politik tertentu yang anti kekristenan, begitu saja. Ya, oke. Nah, Domitianus mengharuskan semua rakyat Romawi untuk menyembahnya sebagai dewa. Setiap tahun sekali, setiap warga harus mempersembahkan kemenyan dan berkata, Kaisar adalah Tuhan. Nah, ini rumahnya. Ya, yang kemudian sudah dibikin semacam tiruannya lagi, ya tuh. Ini rumah di mana mereka tuh di tiap-tiap kota yang besar-besar itu ada satu peraturan. Jadi begini saudara sekalian, kerajaan Romawi kan menguasai banyak negara tuh, dari sebagian Eropa, kemudian Afrika, Asia, ya. Bagaimana menyatukan itu? Kemudian mereka berpikir satu hal yang paling pas untuk menyatukan negara yang besar ini apa? Lewat agama. Tapi mereka semua punya agama masing-masing. Apa kita harus hapus agama mereka? Oh jangan, bisa terjadi kerusuhan. Cuma satu aja, yaitu apa? Setahun sekali orang dari berbagai macam agama harus kumpul di gedung-gedung yang sudah ditetapkan, kemudian mengambil kemenyan. Di situ ada patung kaisar, dan mereka sambil memegang kemenyan dan berkata, Caesar is my lord, kaisarlah Tuhanku. Cukup taruh kemenyan itu, dan mereka kembali bisa memeluk agama mereka masing-masing. Jadi itu merupakan bentuk agama tertentu, itu kaisarlah Tuhan. Gitu ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh kaisar disebut sebagai beliau adalah Tuhan. Mungkin seperti Kaisar Hirohito sebelum Perang Dunia Kedua ya. Di mana semua orang Jepang kalau Taisho atau apa selalu menghadap matahari. Karena mereka anggap Kaisar Hirohito adalah anaknya Dewa Matahari. Nah, akhirnya Tuhan izinkan Kaisar Hirohito dipermalukan ketika bom atom itu dijatuhkan. Kaisar Hirohito dipaksa harus keluar dari istananya, kemudian pergi ke kapal induk daripada sekutu. Di situ ada satu jenderal namanya Jenderal Douglas dengan tinggi sekali, dan Kaisar Hirohito agak pendek ya. Dan dia tanda tangan bukti tanda menyerah. Di situ direndahkan Kaisar. Dia kalian sebut sebagai anak Dewa Matahari, dia kalah. Nah, waktu itu sebenarnya orang-orang Jepang jadi bingung, limbung. Tadinya kami pikir anak Kaisar nggak bisa kalah, sekarang kok kalah, bingung, limbung gitu. Dan seharusnya waktu itu orang-orang misioneri berkata, kirim ribuan misioneri pergi ke Jepang. Ini waktunya kalian menginjili. Ini orang lagi limbung. Fondasi mereka sudah goyah karena Kaisar mereka kalah. Tapi sayang waktu itu misionerinya sedikit yang pergi ke sana. Sehingga sekarang orang Kristen di Jepang paling-paling cuma 1% saja. Ya. Dan mereka sekarang agamanya ya agama materialistik. Ya. Walaupun ada Shinto tapi enggak, ini cuma materialisme. Nah, saudara sekalian itu begitu. Jadi saudara sekalian, setiap tahun sekali setiap warga Romawi itu harus pergi ke gedung yang sudah ditentukan dan berkata, Caesar is my lord, dengan kemenyan dari depan patung Kaisar. Ya.
Oke. Setelah melakukannya, orang tersebut bebas untuk beribadah menurut agamanya sendiri. Ya. Oke. Penyembahan pada kaisar dijadikan sebagai alat pemersatu bagi seluruh daerah kekuasaan Romawi yang luas itu. Namun sebenarnya penyembahan tersebut didalangi oleh kuasa setan. Para mengikuti Kristus menolaknya. Mereka berkata hanya Kristuslah Tuhan, sehingga umat Tuhan dianggap sebagai pembangkang politis. Nah itu. Ya. Ayo kita baca sama-sama Roma 10 ayat 9 dan 10. Kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Satu hal yang minggu kemarin, 2 minggu lalu ya, kami menghadiri upacara wisuda di Unpar Parahyangan, Rumah Universitas Katolik kan. Salah satu yang di wisuda adalah anak kami yang kedua itu Ebenezer ya. Wah, yang di wisuda itu wisuda yang kedua kali pada tahun itu, pada tahun pengajaran 2016 dan 2017. Itu yang kedua kali. Yang di wisuda 1.260 orang. 1.260 orang. Semua acara bagus sekali. Itu jam 9 dimulai, kira-kira selesai jam 12-an gitu. Ya, bagus sekali. Paduasannya bagus sekali. Ya. Lalu kemudian acara ditutup dengan doa. Disebut siapa? Saya pikir pasti itu orang Katolik ya. Jadi doa. Sayang setelah sampai amin dia nggak pernah sebut nama Tuhan Yesus. Dia cuma sebut di dalam nama Tuhan yang Maha Pengasih kami berdoa. Sayang ya. Padahal kalau mereka orang yang berhijab kalau mau sekolah di ini kan mereka tahu bahwa itu sekolah Katolik. Seperti seorang yang Kristen sekolah ambil kedokteran di Sultan Agung kan tahu bahwa itu Islam. Kenapa harus malu sih mengaku Yesus? Kenapa sih sampai nggak menyebut nama Tuhan Yesus dalam doa gitu loh? Kan sayang sekali. Padahal Tuhan Yesus pun berkata, siapa yang malu mengaku aku di hadapan manusia, aku pun akan malu mengakui orang itu di hadapan Bapakku di surga. Ya, saya sedih sekali dengar hal gitu. Ya. Sekalian, jadi orang Kristen waktu itu malu, ya, bukan malu, berani berkata, bukan kaisar Tuhan, Yesuslah satu-satunya Tuhan. Sehingga mereka dianggap sebagai pembangkang politis. Ya. Oke. Rasul Paulus mati dipenggal kepalanya pada zaman Nero berkuasa. Ya, dipenggal kepalanya. Paulus ya, penggal kepalanya.